Oke, kemarin masuk di... Oke, kelihatan ya, dicatat-catat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke tanah galian atau lubang fondasi. Kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan gambarnya, Pak. Kelihatan nggak? Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak gambarnya ini? Gambar fondasi. Yang lain? Lili, Kelihatan. lihat. Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan ya, oke. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kan lubang kan? Ya. Iya kan? Iya. Iya, Pak. Ini kan lubang fondasi kan, lubang fondasi. Nah, ini lubang fondasi ya, kelihatan ya lubangnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak. Nah, menurut kalian fondasi itu, lubang fondasi itu bagus yang mana? Yang bentuknya kotak atau bentuk apa namanya yang kayak gini? Bagusan yang mana? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 2, Pak. Nomor 2. Yang lain? Pak. Yang lain mana? Bentuknya? Menurut kalian? Yang mana? Selain mana lagi? Ayo. Nomor 2 atau nomor 1? Kalau Anjas? Nomor 2, Pak. Oke, nomor 2. Yang lain? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Pak. Oke. Yang lain? Nomor 2, Pak. Oke, ya. Jadi untuk rumah sederhana banyak yang memilih nomor 2. Nah, sekarang ini kita berbicara rumah sederhana ya. Rumah sederhana itu banyak yang memilih nomor 2. Nah, kalau Bapak mau tanya yang pilih nomor 1 kenapa? Apa alasan tak? Siapa tadi yang pilih nomor 1? Siapa? Ya, apa alasan tak? Anu, Pak. Sering saya lihat kalau orang bangun rumah itu pakai yang nomor 1, Pak. Oke. Karena pada umumnya para tukang bangunan menggali lubang fondasi itu bentuknya seperti ini. Oke, bagus. Yang nomor 2, siapa yang nomor 2? Apa alasannya? Apa alasannya? Ayo. Tadi yang pilih nomor 2 siapa? Ayo, Bapak mau dengar alasan tak? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Apa alasannya? Tadi yang perempuan pilih nomor 2 kenapa? Ayo. Karena ayo. Ayo. Lilis, kenapa Lis? Apa alasan tak?
Biar tidak mudah rubuh, Pak. Biar tidak mudah rubuh. Yang mana? Yang mana biar tidak mudah rubuh? Nomor 2. Nomor 2-nya, Pak, nomor 2-nya. Oke, bagus ya. Agar, bukan rubuh kali ya, agar tidak mudah longsor. Gitu ya. Ya, agar tidak mudah longsor. Itu mungkin jawabannya. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Ya, agar tidak, coba dicatat-catat ya. Agar tidak mudah longsor. Nah, coba perhatikan Bapak. Nah, sebenarnya untuk galian lubang kotak maupun berbentuk prisma seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kalau bentuk kotak seperti ini, ya, kalau bentuk kotak seperti ini, pada umumnya, ya, pada umumnya digunakan untuk bangunan yang berlantai 2 dengan menggunakan fondasi purplat atau kalau bahasa tukang lokal bilangnya fondasi cakar ayam. Ya, jadi kalau untuk bangunan berlantai 2, ya, fondasinya itu sorry ya, kalau untuk berlantai 2, fondasinya itu bentuknya huruf P begini ya. Prisma. Ya, untuk bangunan yang berlantai 2 ya, sorry. Ini untuk bangunan berlantai 2. Ya, itu tadi temanmu bilang ya, agar tanah tersebut tidak mudah longsor apabila misalnya di musim penghujan. Jadi kalau digali biar dia tidak mudah longsor, alangkah bagusnya dia berbentuk prisma begini untuk bangunan berlantai 2 dengan menggunakan fondasi purplat atau kalau bahasa tukang lokal namanya fondasi cakar ayam. Nah, kalau untuk bangunan sederhana yang tidak bertingkat 2, yang tidak bertingkat, kan fondasinya cenderung dangkal. Ya, misalnya 80 cm. Ya, itu kan dangkal. Ya, 80 cm dangkal. Nah, tidak perlu digali dengan bentuk prisma. Ya, cukup berbentuk kotak saja. Kan tidak longsor jika kalau cuma tingginya 80 cm kan? Ya. Ngerti nggak maksud Bapak? Ya. Iya, Pak. Ya, kan tidak longsor jika kalau 30 cm, 80 cm ya. Jadi biasanya untuk rumah sederhana digali lubang galiannya dibuat kotak begini saja. Ya, bisa ya? Ya, Pak. Nah, jadi kalau rumah berlantai 2 pada umumnya digali lubangnya seperti ini ya, berbentuk P. Karena kalau musim hujan, ya kalau dia berbentuk kotak, ya dikhawatirkan dia longsor kalau musim hujan. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kelihatan nggak PowerPoint-nya Bapak? Kelihatan, Pak? Tidak, Pak. Kelihatan atau tidak? Tidak, Pak. Kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Nah, kalau di Kota Kendari, tanah itu, tanah timbunan itu, nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya, ada 2 jenis. Ya, yang pertama itu namanya tanah lilin. Yang kedua, kalau tanah lilin ini
tanah apa ya? Tanah lempung kali ya, tanah lempung. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Tanah lempung atau tanah di sekitar. Tanah sekitar ya, tanah di sekitar ya. Yang kedua, tanah dari daerah Alo Lama. Ya, kalau di Kota Kendari ini, jadi kalau di Kota Kendari tanah timbunan itu ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis ya, namanya tanah lilin atau tanah lempung ya, atau tanah di sekitar ya, itu tanah lilin. Atau tanah dari daerah Alo Lama. Nah, kenapa namanya tanah lilin? Jadi tanah lilin ini sering sebutan dari tukang lokal. Ya, tukang lokal di Kendari ya. Jadi kenapa tanahnya kenapa namanya diberi? Kenapa diberi nama tanah lilin? Nah, tanah lilin ini apabila terkena cahaya matahari, tanah ini cepat kering atau keras atau mengeras ya. Mengeras. Dan apabila terkena air hujan, tanah ini cepat lembek. Ya, makanya diberi nama tanah lilin. Nah, di Kota Kendari itu biasanya di perumahan-perumahan BTN-nya, ya di perumahan-perumahan BTN-nya itu pada umumnya tanahnya itu karakternya tanah lilin. Ya, karakter tanahnya itu karakter tanah lilin. Kedengaran nggak suaranya Bapak? Kedengaran nggak suaranya Bapak? Kedengaran, Pak. Oh ya, jadi Putus-putus. putus-putus ya. Aduh, gimana ya? Nah, jadi apabila terkena cahaya matahari, tanah ini cepat kering atau keras atau mengeras, dan apabila terkena air hujan, tanah ini cepat lembek. Nah, sudah pernah lihat tanah lilin ya, tanah di sekitar kita, tanah-tanah di BTN, pernah lihat ya? Tanah-tanah di BTN. Pernah, Pak. Pernah Pak. Nah, Kenapa? Jadi- Kenapa? nah kayak begitu tuh tanah lilin ya. Tunggu Bapak carikan dulu. Aduh, enggak ada tempatnya lagi nih. Udah nggak ada nih foto-fotonya ya. Tunggu dulu Bapak carikan. Aduh, nggak ada fotonya ya. Dan dulu fotonya. Tanah lilin. Bentar ya Bapak carikan ya. Nah, ini ada fotonya. Kelihatan ya? Tidak Kelihatan ya? kelihatan Pak. Tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan. Yang lain kelihatan nggak? Belum, kelihatan, Pak. Belum, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Loading Pak, loading. Belum kelihatan, Pak.
Sudah kelihatan nggak? Belum, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Oh ya, Kelihatan nih, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini jenis tanah lilin ya. Coba kalian perhatikan. Ini kayaknya tanah habis kena hujan kan? Ya, kelihatan, Pak. kelihatan ya? Ya, Pak, kelihatan. Nah, coba perhatikan tanah ini. Ini tanah sepertinya dia habis terkena air hujan. Coba perhatikan. Ya kan? Coba lihat. Lembek kan? Iya kan? Nah, ini. Jadi kalau tanah lembek begini ada yang dikhawatirkan ya, ada yang dikhawatirkan. Ya. Ada yang dikhawatirkan ya kalau tanah lembek begini ya. Tunggu dulu ya. Oke, kelihatan ya PowerPoint-nya Bapak ya? Belum kelihatan, Pak. Ya, kelihatan nih, Pak. Kelihatan nih, Pak. Nah, karena tanah lilin itu karakteristiknya seperti ini, makanya ya dikhawatirkan. Ya. Jadi tanah lilin itu ya dikhawatirkan, ada kekhawatirannya ya. Jadi tanah lilin itu Putus-putus, Pak. ya makanya Bapak catat ya, catat begini biar kelihatan. Kelihatan ya tanah lilin dikhawatirkan penggunaannya sebagai tanah timbunan. Putus suaranya, Pak. Putus suaranya, Pak. Tapi tulisannya Bapak kelihatan kan? Iya, Pak. Ya, kelihatan, Ya. Pak, kelihatan. Ya. Jadi apa Bapak bicara ini sambil nulis ya. Jadi tanah lilin dikhawatirkan penggunaannya sebagai tanah timbunan ya. Tanah lilin. Ya, jadi tanah lilin itu dikhawatirkan penggunaannya sebagai tanah timbunan. Ya, karena tadi karakteristiknya itu kalau terkena air dia cepat longsor, cepat lembek. Kalau terkena cahaya matahari dia cepat kering. Nah, apa kekhawatirannya? Apa kekhawatirannya tanah lilin ini? Ya, apa kekhawatirannya ya? Nah, apabila fondasi dipasang pada tanah berkarakter tanah Putus suaranya, lilin, Pak. ya putus. Tapi kan Bapak tulis kan, kelihatan nggak tulisannya Bapak? Tulisannya Bapak kelihatan nggak? Tulisannya Bapak kelihatan nggak? Kelihatan.
Nah, apabila fondasi dipasang pada tanah lilin, dikhawatirkan fondasi. Kelihatan Pak, kelihatan. Jadi apabila fondasi dipasang pada tanah lilin, dikhawatirkan fondasi dapat ambrol atau apa? Ambles. Jadi apabila fondasi dipasang pada tanah lilin, ya, dikhawatirkan fondasi dapat ambrol atau ambles, ya, ke bawah, ya, Longsor, Pak. ya, ke bawah, ya, sehingga dapat membuat bangunan rubuh. Ya, ini. Ya, ini kekhawatiran tanah lilin ya. Nah, Maaf Pak, udah hilang. ya tunggu. PPT. Nah, kelihatan nggak? Putus-putus suaranya Pak. Nah, ini kan fondasimu. Ini kan fondasimu. Kelihatan. Nah, ini kan fondasimu. Nah, kalau di tanah lilin, ini misalnya lubang fondasi ya. Ya. Ini pakai tanah lilin. Pak. Tanah lilin itu tanah timbunan. Ya. Tanah lilin itu tanah timbunan. Jadi kalau tanah lilin digunakan sebagai lubang fondasi, ya, kalau tanah lilin digunakan sebagai lubang fondasi, hujan, ya, hujan. Kelihatan ya gambarnya Bapak ya? Hujan, Kelihatan. ya, hujan. Ya, kalau ada hujan, ya, hujan itu tanah lilin ini terkena air hujan, dia kan lembek. Ya, lembek. Ya, lembek. Ya, lembek. Jadi pas terkena hujan, ya air kan banyak di sini, air. Ya, air. Ya, air kan banyak di sini airnya. Nah, kalau air banyak di sini, kalau air banyak di sini, ya, ini ambles. Tanah lilin itu dia ambles. Ya, kalau tanah lilin dia ambles, ambrol, ya pondasinya turun jatuh ke bawah. Nah, kalau pondasinya turun jatuh ke bawah, ya bangunan itu bisa rubuh atau patah. Ya, jadi tanah lilin itu sangat dikhawatirkan ya. Jadi tanah lilin itu sangat dikhawatirkan dalam penggunaannya. Nah, tanah lilin itu ya banyak digunakan, jenis tanah lilin itu banyak digunakan sebagai tanah timbunan pada perumahan BTN. Ya. Jadi kenapa sering digunakan kenapa tanah lilin sering digunakan pada
Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Jadi jenis tanah lilin itu banyak digunakan sebagai tanah timbunan pada perumahan BTN. Jadi kenapa tanah lilin digunakan pada perumahan BTN? Ya, karena tanah lilin cukup tersedia di sekitar kota Kendari. Ya, bisa ya? Iya Pak, ya Pak. Nah, ini. Ya. Nah, sedangkan tanah dari Alo Lama ini, jadi tanah lilin ini nah, tanah lilin ini satu rit mobil truk, satu rit mobil truk itu diberi harga, tahu Bapak lupa ya, tanah timbunan sekarang berapa ya? Ya mungkin nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. 300. Kalau hanya timbunannya 180. Ya mungkin sekitar itu ya, range-nya itu 180 sampai dengan berapa nih ya? 200-an ya? Atau 2,5 ya nanti? 200-an mungkin Pak. Nanti 2,5 Bapak mungkin Pak. dikoreksi kalau salah ya. 2,5 mungkin Pak sampai 300. Ya sekitar ini ya. Tanah lilin ini ya. Iya Pak. Oke. Tadi tanah lilin sudah tahu gambarnya kan? Tahu Pak, tahu Pak. Nah ini tanah lilin. Nah tanah lilin. Nah ini tanah lilin ya. Kelihatan Iya ya? Pak, iya Pak. Iya Pak, kelihatan. Nah ini dari tanah lilin itu karakteristiknya begini ya. Jadi tanah lilin itu ya banyak tersedia di Kota Kendari. Jadi sekitar tanah kita itu tanah lilin, di Kota Kendari itu jenisnya tanah lilin. Nah tanah lilin ini tadi karakternya ya. Kalau kena matahari dia, kalau kena cahaya matahari dia mengeras. Tapi kalau kena air hujan dia lembek. Ya, sehingga itu dikhawatirkan digunakan sebagai tanah timbunan. Ya, tapi sering digunakan sebagai tanah timbunan karena tersedia di Kota Kendari. Ya. Nah, selanjutnya ada namanya tanah timbunan Alo Lama. Ya. Siapa sudah pernah lihat tanah timbunan Alo Lama? Ada pernah lihat nggak? Saya Pak. Ya. Saya Pak. Apa? Ini apa ciri-cirinya? Oh, berbatu Pak. Nah, betul ya. Jadi tanah timbunan dari Alo Lama itu ciri-cirinya ciri-cirinya sebagai berikut. Ya. Pertama, tanahnya keras. Tanahnya keras berbatu-batu. Ya. Kita tidak bisa membedakan mana tanah dan mana batu. Ya. Tanah dan batu sama kerasnya atau padat. Nah, ini ciri-ciri tanah Alo Lama ya.
Nah, ini ciri-cirinya tanah alo lama. Warnanya apa? Warna tanah alo lama. Ini warna apa ini ya? Kalau kalian lihat ini warna apa? Warna apa ini? Kalau kalian lihat. Orange gelap, orange gelap. Ya, warna orange gelap ya. Warna tanah alo lama adalah warna tanah alo lama gitu ya. Tanah alo lama berwarna orange ya, orange gelap. Ya. Jadi kalau tanah alo lama ini ya, tanahnya keras berbatu-batu. Ya, kita tidak bisa membedakan mana tanah, mana batu. Tanah dan batu sama-sama kerasnya atau padat. Nah, kalau di daerah alo lama sendiri ya, tanah keras yang menyerupai batu ya digunakan oleh masyarakat alo lama sebagai batu pondasi karena saking kerasnya atau padatnya tanah. Ya? Iya kan? Nah, ini. Jadi di daerah alo lama itu, di daerah alo lama sendiri tanah keras yang menyerupai batu itu digunakan oleh masyarakat sekitar ya, masyarakat alo lama sebagai batu fondasi karena saking kerasnya atau padatnya tanah ya. Oke. Nah, berdasarkan contoh tanah lilin dan tanah alo lama, menurut kalian ciri-ciri tanah timbunan yang bagus untuk fondasi yang bagaimana? Yang bagaimana? Apa? Yang mana menurutmu? Ya, silakan. Ya, kelihatan ya? Tidak kelihatan, Pak. Tidak, Pak. Nah, sekarang menurutmu ciri-ciri tanah timbunan yang bagus itu yang kayak bagaimana? Berdasarkan contoh tanah lilin dan tanah alo lama, menurut kalian ciri-ciri tanah timbunan yang bagus untuk fondasi yang bagaimana? Warna yang bagaimana? keputih-putihan, Pak. Jenis-jenis tanahnya ya, jenis tanah timbunan yang bagus untuk tanah bangunan fondasi yang mana? Satu, apa? Tanah timbunan gimana? Yang hitam, Pak. Yang hitam saya, Pak. As. Tanah timbunan harus apa? Yang hitam, Harus yang hitam. Padat. Ya. Ya kan? Padat dan keras. Ya. Yang kedua apa lagi? Yang kedua Mudah apa? kering, Pak. Mudah kering.
Ya ini ya, tanah timbun itu harus padat dan keras. Yang selanjutnya apa? Gampang kering nggak? Kering-kering, Pak. Nah, tanah ya kering boleh. Tanah timbunan hendaknya bercampur dengan batu dengan bebatuan ya, bebatuan. Ya, sehingga lebih padat. Ya. Nah, kalau tanah timbunan itu hendaknya harus bercampur dengan bebatuan sehingga lebih padat, ya. Kalau tanah lilin kan dia 100% tanah ya. Bebatuannya itu sedikit sehingga tadi dia berkarakter lilin tadi. Ya, tapi kalau tanah alo lama itu tadi tanah timbunannya ada tanahnya, tapi juga ada batunya. Ya, jadi kalau ciri-ciri tanah timbunan yang bagus ya seperti ini. Ya, bisa Iya, ya? Pak. Iya, Pak. Nah, ini tanah timbunan yang bagus segini. Jadi tanah timbunan itu harus padat dan keras. Terus tanah timbunan itu hendaknya bercampur dengan bebatuan sehingga lebih padat. Nah, ciri-ciri ini ada pada tanah alo lama. Nah, ini ya. Nah, tanah alo lama itu harganya 1 rit. Bapak lupa ya. Ini agak mahal dia. Agak mahal ya. Ya, Bapak lupa harganya sekitar berapa ya? 300-an kayaknya. 300 ya, sampai dengan nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya, 500-an kali. Nah, ini harganya. Oke? Bisa ya? Nah, tadi kan temanmu bilang bahwa kalau menggali fondasi ya, fondasi untuk menemukan tanah keras itu terlihat apa tadi yang teman bilang? Secara visual berwarna hitam ya? Iya. Berwarna hitam ya? Iya, Pak. Nah, ini ya. Kalau kita lihat secara visual, kalau kalian melihat tukang bangunan menggali lubang fondasi, misalnya untuk bangunan 2 lantai. Jadi ketika dia gali lubang, biasanya secara visual untuk mendapatkan tanah keras itu, karakternya keras itu biasanya dasar lubang itu warnanya hitam-hitam. Itu artinya bahwa dia sudah menemukan tanah yang keras. Nah, fondasi itu kan diletakkan di tanah yang keras. Ya, fondasi itu diletakkan di tanah yang keras. Oke? Kelihatan ya gambarnya Bapak ya? Kelihatan ya? Tidak Belum, kelihatan, Pak. Pak. Tidak kelihatan. Pak. Loading, Pak. Tidak kelihatan, Pak. Kok nggak kelihatan? Sudah kelihatan. Oke, nah ini kan fondasi kan? Kita tadi kemarin sudah kita pelajari tentang batu fondasi kan? Ya, kemarin.
Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kemarin kita sudah pelajari tentang batu fondasi. Cara penyusunannya sudah ya? Cara penyusunannya batu fondasi sudah ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, Bapak mau Kelihatan, tanya. Pak. Ini kan fondasi, ceritanya kan begini fondasi. Iya Pak. Berapa ukurannya? Ini namanya kepala fondasi ya, yang ini namanya kepala fondasi. Apa namanya ini? Kepala pondasi Pak. Ya, namanya kepala fondasi. Biasanya ukurannya 30 Pak. Ya, betul ya. Kepala fondasi. Iya. Fondasi. Fondasi ya. Nah, kalau di bawah ini orang nyebutnya dasar fondasi ya. Ini. Ini namanya apa? Kakinya Pak. Kakinya Pak. Kaki pondasi. Kaki. Oh, kaki ya. Kalau Bapak nyebutnya alas atau dasar ya. Atau Atau tumbuhan. kaki ya? Iya Pak. Atau alas kayaknya ya, alas. Alas Pak, alas Pak. Ya, alas. Atau dasar. Iya Pak. Ya, dasar. Nah, kalau ini bisa nyebutnya apa? Badannya? Ya, badan fondasi. Nah, badan fondasi. Nah, Bapak ini. Nah, fondasi itu ada 2. Ya, fondasi ada berapa? Ada 2. Nah, jadi kita kembali lagi ke fondasi sebentar. Jadi fondasi jenis ya, jenis. Ya, jenis fondasi ada 2. Yang pertama fondasi dangkal dan fondasi dalam. Dalam Pak. Dalam ya, dalam ya. Nah, ini ya, jenis fondasi itu ada 2. Nah, ini. Nah, yang namanya fondasi dangkal itu bila sini ya. Apabila ya kedalaman fondasi kurang, itu tandanya bagaimana ya? Kurang. Kurang itu tandanya gimana? Tunggu dulu, mana tanda kurang di sini? Nah, ini kali. Nah, kurang 0,80 cm. Ngerti nggak? Sentimeter Pak, bukan sentimeter. 0,80 meter atau 80 cm. Ya kan? Ya. Ya, mengerti Pak, mengerti Pak. Nah, ini ya. Nah, kalau fondasi dalam itu kedalamannya, ini Bapak dikoreksi kalau salah ya. Kalau dikoreksi kalau salah. Kedalamannya itu lebih daripada ini, lebih daripada 0. Ya, nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Nih, kayaknya begini ya. Ya. Nanti kalian lihat lagi di internet ya. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah. Nah, jadi fondasi itu ada 2, fondasi dangkal ya, kedalaman lebih dari kedalaman kurang dari 80 cm, dan fondasi dalam kedalaman lebih dari, yang namanya fondasi dalam itu dia lebih daripada 80 cm. Bisa ya? Bisa ya? Kelihatan kayak ini?
Kurang jelas tadi Pak pembahasan kalau masalah anunya tadi itu Pak. Kurang jelas ya. Tapi kelihatan gak ini? Belum Pak, belum. Oh kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nih kedalaman fondasinya. Kalau namanya fondasi dangkal itu, ini coba dibaca. Fondasi dangkal itu apabila kedalaman fondasi, kedalaman lubang ya, kedalaman lubang. Kurang dari Ya, kurang dari 80 cm, Pak. ya. Kalau fondasi dalam, Kedalaman lubangnya ya, kurang lebih dari apabila 80 cm. ya ini ya apabila lubang fondasi, apabila kedalaman lubang fondasi. Nah ini, jadi tergantung kedalamannya. Jadi dangkal dan dalam itu tergantung di kedalamannya. Ya, ngerti nggak? Bisa ya? Ya Pak, ngerti Pak. Jadi fondasi itu tergantung dari kedalamannya. Oke? Nah, ini kan fondasi nih ceritanya. Ya. Nah, berapa lebar kepala fondasi nih? 30 Pak, 30. 25, Pak, 25. 30, Pak, 30. Berapa 30. tingginya? 75. Berapa lebar alas? 70, Pak, 70. Berapa lebar alasnya? Lebar alasnya 80 Pak. Sekitar 80. 75, Pak, 75, Pak, 75. Oh ya, oke, bagus ya. 75, Pak. Nah, jadi semua ukuran fondasi kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ukuran fondasi berawal dari ukuran bahan dinding. Ngerti nggak nih maksudnya? Ngerti Pak, ngerti Pak. Ya, berawal dari ukuran apa tadi? Bahan? Ukuran Ya. dinding Pak. Jadi ukuran fondasi itu berawal dari ukuran bahan dinding. Nah, mari kita lihat. Nah, berapa lebarnya batu merah? 10 Pak, 10. Ya, lebarnya batu merah berapa? 11, Pak, 10 Pak. 11. Ya, kita ambil saja 10 ya. Ya, 10 cm ya. Iya Pak, ya. Panjangnya berapa? 15 Pak. Kok 15? 22, Pak, 22. Ya, kita ambil saja 20 ya. Iya, Pak, iya, Iya, Pak. Nah, berapa tebalnya? Tebalnya 5, 11. 5, Pak, 5, Pak. 5 atau 6 Pak. 5. Kita ambil aja 5 ya. Iya, Pak. Nah, Pak, ini kan Pak, batu merah. Kalau dipasangkan arah lebar kan? Iya. Iya kan? Iya Pak, ya Pak. Arah lebar kan yang dipasangkan arah lebar ya?
Lebar Pak, cocoknya Pak, Ya, lebar. berarti di sini 5 kan? 10 Pak. Sorry ya, betul. 10. 10. Ya, betul. Sorry. 10. 10 kan? Iya. Iya Pak, iya Pak. Ya Nah, Pak. lebarnya 10. Tebal spesi berapa? Tebal plesteran. 2 Oh, di 1,5 Pak. 2 1,5. 2. 1 di luar, 1 dalam, 1,5 di luar, 1 dalam. Plesteran ya, plesteran tebalnya berapa? 1,5 Pak. Ya, kita Kiri anggap kanan saja jadi 2. Ya 2 Pak, 2 Pak. 2,5 ya. Ya, 2,5 saya Pak, 2,5. ya 2,5 di luar, 2,5. 1 di dalam. Ya, 2, coba dilihat ini ya, coba dilihat. Ya Pak, ya Pak. 2,5. Di sini juga 2,5. Oke ya? Ya. Ya Jadi Pak. totalnya berapa ini? Totalnya berapa 15. ini? 15 cm. 15 15 cm Pak, cm. 15 cm. 15. Ya. 15 cm. Ya, jadi ya 15 cm kan? Nah, totalnya ini 15 cm. Nah, sekarang cm. Nah, berarti kepala ini. Jadi kita pasang di kepala fondasi. Ya. Ya Pak. Nah, berarti kalau untuk rumah sederhana, ya kepala fondasi itu ya 15 cm tadi. Begitu? Tidak Pak, tidak Pak. Seharusnya ada lebihnya juga Pak. Lebihnya berapa senti? Biasanya 5 cm. 7,5 kali 7,5 Pak. 7,5 kali 7,5. Lebihnya berapa di sini? 5 cm Pak. Hah? Samping kiri kanan 5 cm Pak. Tebal spesi berapa? Ini kan spesi kan? Ya, Iya Pak, 2,5. 2,5 kan? Ya Pak. Ah. Ya, tebal Jadi 7,5. 2,5 tambah 2,5 kan 5 kan? Tambah 10, 15. Iya Pak. Iya Pak. Iya kan? Iya Iya Pak. Pak, 15 Pak. Ya, 15. Nah, kan kalau bentuknya begini kan? Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Nah, ini kan batu merah duduk sini kan? Iya. Iya Oh, Pak. Slope dulu sorry. Pak, slope. Aduh, lupa Bapak ya. Betul ya, slope dulu ya. Sorry. Slope. Aduh, gimana cara hapusnya nih? Nah, coba dulu kita buka dulu. Oke, ini kan slope toh? Ya, kita berbicara slope ya. Sorry. Nah, batu merah itu duduk di slope kan? Iya Pak. Ya Sorry, Pak. sorry Ya Pak, mohon ya maaf Pak. Duduk di atas Makasih slope. banyak. Ya, sorry. Ya, tadi berapa slope itu? 20 kali 15 Pak. Enggak. Slope batu merah tadi ukurannya berapa? Ukurannya lebar 10, tinggi Ya, 5. lebar 10. Ya, betul. Ya, Panjang sorry ya. Bapak 20. lupa. 10. Di sini tebal 5 kan? Ya Pak. Ya 5 Pak. Tebal 5. Panjang Nah, 20. si batu merah ini dia akan duduk di slope. Ya, dia akan duduk di slope. Nah, kan buat gambarnya kan begini kan? Ini slope, ini batu pondasi kan? Ya kan? Nah, batu merah itu dia di sini. Oke? Ya. Ini batu merah kan? Iya kan? Kelihatan nggak?
Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Belum, Pak. Kelihatan. Nah, ini kan batu merah. Ya, ini kan batu merah. Nah, nanti kan kita mau menggambar batu merah, slope, sama pondasi. Iya kan? Iya. Iya Pak, iya Pak. Nah, ini kan batu merah kan lebarnya 10. Tebalnya 5. Nah, nanti dia duduk di pondasi. Nah, berapa tadi tebal plesteran? 2,5 Pak. 2,5. Ya, 2,5. Ya. Jadi 2,5. Nah, 2,5. Nah, sekarang Bapak mau tanya 2,5 plesteran. Ya, berarti slope-nya itu begitu ya? Slope-nya itu 15. Kurang 15. harus 15. Iya kan? Iya, Pak. Nah, slope-nya itu ukurannya harus 15. Ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Slope itu kan beton, toh? Ya. Iya, Pak, iya, Pak. Nah, slope itu beton. Slope itu beton. Nah, slope itu ya, slope itu adalah balok. Slope adalah balok. Ya kan? Dicatat ya. Iya Pak. Slope itu balok. Nah, namanya balok itu ya, yang namanya balok itu dia harus lebih tebal, dia harus lebih tinggi, dia harus lebih besar dibandingkan dengan lebarnya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Coba tadi diulang, Pak bilang apa? Bahwa balok itu kenapa? Tadi balok itu gimana? Balok itu lebih tinggi daripada lebarnya, Pak. Lebih tinggi, lebih tebal, lebih besar dibandingkan dengan Lebarnya. ya balok itu dia lebih tinggi, lebih tebal, lebih besar dibandingkan dengan tebalnya. Bisa ya? Pak, kalau sama Pak, umpamanya 15 kali 15 gitu Pak. Ya itu bukan balok. Itu mungkin kubus atau apa ya? Atau persegi panjang. Ngerti nggak maksud Bapak? Yang namanya balok itu ini. Ya. Ngerti nggak? Pak. Ya, nanti kalau kalian belajar struktur konstruksi bangunan, kenapa dia harus lebih tebal, lebih besar, lebih tinggi dibandingkan dengan lebarnya? Ya, nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Itu nanti ada hubungannya dengan gaya puntir. Ya, nanti kalau kalian belajar di SKB ya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa nggak? Hah? Nah, ya berarti tadi di sini 15. Jadi lebar slope-nya adalah 15. Nah, kalau kita pakai rumus ini, balok itu harus lebih tinggi, lebih tebal, lebih besar dibandingkan dengan tebalnya. Berarti berapa tingginya ini? Berapa? Berapa tingginya?
20, Pak. Berarti bisa kamu kali 2 kali 15. 2 kali 15 berapa? 30, Pak. Nah, berarti tingginya ini 30. Bisa ya? Ngerti ya? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, kalian kan sudah tahu tingginya berapa. Nah, bagaimana dengan kepala pondasinya? Kepala pondasinya gimana? Tambahkan lagi berapa di sini kepala pondasinya? Berapa? 5 cm. Tambahkan lagi 2,5 ya. Begitu ya? Iya. Begitu ya? Hah? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, tambahkan Oh, lagi tidak, Pak. 2,5. Tidak, Pak. Hilang. Tambahkan lagi 2,5 ya. Begitu ya? Kan untuk pelesteran sini. Dinding luar 5 cm satu sisi, Pak. 5 cm. Berarti Maksudnya nanti 5 cm. 5 Hah? cm kanan, Pak. Maksudnya 5 5 cm cm kiri. kiri, 5 cm di kanan, Pak. Oh, 5 cm. Kalau 2,5 kenapa? Terlalu kecil kayaknya, Pak. Terlalu sempit. Kan untuk menutupi sudut ini kan nanti diplester ya. Iya. Dinding luar. Ya, bolehlah. Kita ambil range-nya 2,5 sampai 5 ya. Iya. Iya. Jadi kepala pondasi berapa? Lebarnya? 20 enggak, Pak? 25, Pak. 15, ya. 10 tambah berapa lagi? 15 tambah 55 berapa? 25. Ya, Kecuali 5 cm overstack-nya, Pak. 5 cm. Berarti tebalnya jadi kepala pondasinya berapa nih? Lebarnya. Kan tadi 15. Tambah 5 tambah 5 berapa? 20, Pak. 20. 25, Pak. 25. 25. 25 ya? Iya, Pak. 20. Iya, 25. 25 toh, kan 15. Tadi kan kalian bilang 55. Iya. Iya, Pak. Jadi 15 tambah 55, 25 kan? Iya, Pak. Nah, 25. Jadi kepala pondasi ini lebarnya 25. Nah, bagaimana tingginya? Tingginya berapa? Kepala pondasi dikali 2. Ya. Lebar ya? Lebar 5 kali kepala pondasi dikali 2. Berapa itu? Lebar kepala pondasi dikali 2 berapa? 50. Nah, 50. Jadi tingginya 50. Paham nggak? Iya, Pak. Nah, berapa lebar alasnya? Lebar alas 15. bukan, lebar alas pondasi ini tadi, dasar. 70, Pak. Nah, lebarnya itu Oh, lebar dasar. coba lebar alas pondasi sama dengan tinggi fondasi. Gitu. Ngerti ya? Hah? Iya. Lebarnya ini
sama dengan tingginya ini. Fondasi. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, berarti berapa lebarnya? Lebar alasnya. Yang biasanya saya tahu, Pak, 1 meter. Ada yang tanya juga tukang katanya 1 meter biasanya. Nah, ini kita hitung-hitung ancer-ancer. Ngerti nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang tinggi fondasi, ya, tinggi fondasi sama dengan lebar alas fondasi. Kalau tingginya 50, berarti lebarnya berapa? 50 juga, Pak. Nah, begitu. Ngerti nggak? Cewek-cewek, Ngerti. cewek-cewek ngerti nggak? Cewek-ceweknya ngerti nggak? Ngerti, Pak, ngerti. Bisa ya? Ya, hitung-hitungannya tuh seperti itu. Ya, semua diawali dari mana? Semua diawali dari apa? Semua diawali dari mana? Hei, Batu bata, Pak. ya, semua diawali dari ukuran, Batu bata, Pak. nah, sampai ke bawah gitu. Ya. Formatnya seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, nanti kalian hitung-hitungannya begitu. Ya. Oke? Oke, Pak. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya. Apakah kita sudah bahas lebih bagus mana itu fondasi? Di dalam lubang atau dia muncul di permukaan tanah? Di dalam lubang, Pak. Sudah kemarin ya? Ya, Pak. Oke, sudah. Kalau 50 tingginya, berarti berapa dia di dalam lubang, berapa dia muncul di permukaan tanah? Bagaimana? Saya bisa jawab. Kalau ukurannya 50 cm, ya, berapa dia di dalam lubang, berapa dia muncul di permukaan tanah? Berapa? Saya bisa jawab. 40, Pak, 40. Di dalam tanah, 10 yang di luar tanah, Pak. Nah, biasanya dibagi 2 aja, 25-25 ya. Ya. Jadi setengah di dalam lubang, setengah muncul di permukaan tanah. Biasanya begitu. Ya? Iya, Pak, iya, Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke slope. Kita lanjut ke mana? Slope, Pak. Nah, slope. Slope ya. Tulisannya bagaimana slope? S-O-L-O-O ya. Ini ya. Slope ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Bukan SLO ini ya. Ya. Iya, Pak. Nah, bukan ini ya. Ini kita coret saja. Nah, bukan ini ya. Tapi slope. Oke. Slope itu tadi apa? Dia jenis apa? Betul. Balok kan? Nah, apa tadi itu balok? Dia harus Padat. tidak. Balok tadi dia harus lebih tinggi, lebih tebal, lebih besar dibandingkan dengan lebarnya alasnya kan? Ya, Pak. Nah, balok. Nah, di bangunan mana saja sih termasuk balok? Yang mana termasuk balok?
di bangunan. Mulai dari bawah. Apa? Slof, tiang, Oke, bagus. Slope. Tiang. Apalagi? Balok lantai. Ya, betul. Ring balok. Apalagi? Ring balok. Ring balok ya. Ya, bisa ring balok. Ring balok atau balok ring ya, atau ring balk. Ya. Ini ya. Slope, tiang, balok lantai, ring balok. Ada lagi nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Ah, ada lagi. Coba apa? Nggak ada ya? Masa nggak ada? Kolom, Pak. Kolom. kolom sama tiang. Tiang itu Pilar. sama dengan kolom ya. Pernah lihat kuda-kuda ampik nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Tahu nggak kuda-kuda ampik? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Yang cewek-cewek tahu nggak kuda-kuda ampik? Pak. Hah? Cewek-cewek. Tahu, Pak. Tahu tak? Tahu tak kuda-kuda ampik? Belum tahu? Hah? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Kalau cewek-ceweknya tahu nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Tidak. Tunggu ya, Bapak cari dulu ya kuda-kuda ampik itu kayak gimana. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, ini kuda-kuda ampik. Kuda-kuda ampik artinya apa? Kuda-kuda ampik artinya konstruksi rangka atap yang terbuat dari dinding batu merah. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, ini atap ini konstruksi rangka atap tapi terbuat dari batu merah. Ngerti nggak? Yang berbentuk Cewek-ceweknya? segitiga itu ya, Bang. Cewek-ceweknya ngerti nggak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Nah, ini namanya kuda-kuda ampik. Kuda-kuda ampik yaitu konstruksi rangka atap yang terbuat dari bahan dinding batu merah atau dinding batu atau terbuat dari dinding batu. Ngerti ya? Mengerti, Bisa ya? Nah, dinding kuda-kuda ampik ini ada baloknya. Yang mana baloknya? Yang mana baloknya? Kelihatan nggak ini? Oh, di atas. Di bagian Ya, tengah. yang ini yang di tengah sama biasanya ada di sini. Iya kan? Ya. Bisa ya? Iya, Pak. Ada tiangnya, tiang kuda-kuda ampik atau balok tiang rajanya, dan ada kakinya atau tangannya. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, kuda-kuda ampik bisa ya? Ini termasuk apa tadi? Balok. Nah. Ngerti ya? Bisa ya? Bapak tanya, bahan penyusun balok
balok, struktur balok ya, sistem struktur balok, sistem struktur balok pada bangunan biasanya pada umumnya terbuat dari beton. Ya, bisa ya ini ya? Bisa? Bisa Pak, Ya, bisa Pak. Pak. Nah, sistem struktur balok pada umumnya terbuat dari Beton. beton. Ya, terbuat dari beton. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bahan penyusun beton apa saja? Semen. Pasir. Semen, pasir, kerikil, air. Suplit, Ya, suplit Pak. komposisi, ya, komposisi penyusun beton. Beton. Pasir. Oke, bagus. Semen. Ada pasir, ada semen, ada apa lagi? Suplit, Air. suplit. Air dan split. Suplit Pak. Ya, split. Batu-batu. Ya, split, batu split ya, betul. Batu split. Ya, ini bahan penyusun beton ya. Sudah tahu kan? Ya, Pak. Oke, bahan penyusun beton. Nah, ini ya yang sesuai dengan SNI ya. SNI. Oke, ada pasir, ada semen, ada air, ada batu split. Oke? Bisa ya? Ya, Pak. Kemarin kita sudah bahas pasir. Sudah kan? Ya, Pak. Oke. Batu split kemarin kita sudah bahas ya? Sudah, Pak. Hah? Belum ya? Sudah, Pak. Nah, ukuran batu split. 2x3. Ya, Iya, betul. Ya, pintar temanmu. Kenapa kamu tahu? Karena pernah saya ikut anunya Pak. Batu Merabu pernah. Ya, 2/3. Berapa lagi, Dek? Coba, Bapak juga lupa. Berapa lagi? 3x5 Pak. 3x5. 3/4. 3/5 ya? Gini ya? Ya. Ya, Pak. Ada lagi nggak? 3x5. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Selain ini. Bapak juga lupa ukurannya. Berapa lagi ya yang ada ya? 3/4 atau 3/5? Yang mana betul ini? Hah? Kayaknya ini ya. Ya Pak. Ini enggak ada kayaknya ya. Koreksi Bapak kalau salah ya. Tidak ada. Nah, ini ya. Satu ada lagi ya, Bapak lupa ya ukurannya berapa ya? Kayaknya yang beredar di pasaran cuman ini ya. Yang standar begitu Pak. Ya, yang beredar di pasaran yang standar begini ya. Nah, ini ukuran batu split. Ada juga ukuran 5x8 Pak. Oh, ada juga 5x8 ya. 5/8. Nah, ini bisa ya. 2/3 orang tukang bilang 2/3 atau 2x3 ya. Ya, ini sama aja ya. Ini pakai senti ya. Ya, Pak. Senti atau mili? Senti ya, senti ya. Senti, Pak. Nah, ini ukurannya ya. Satu ada lagi ya, nanti Bapak lupa ya, Bapak kurang hafal juga. Nah, sekarang semen.
Kalau merek-merek semen, tahu nggak? Tahu Pak, tahu Pak. Apa tuh merek-merek semen? Tonasa, tiga roda, Ya, Tonasa ya. Tonasa. Apa lagi? 3 roda, Apa lagi? eh, Bosowa. Apa Bosowa. lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Semen Padang ada nggak? Semen putih Pak, enggak ada. Merek-merek, nama mereknya dulu. Oh, Ada lagi nggak? Ada nggak semen Padang? Ada kan? Hah? Coba kita cari di internet. Mana di Semen internet? Holcim Semen- sudah ya? Ya Pak. Kons Pak, Kons. Ah, itu apa tuh? Semen apa? Semen Padang ada, Pak. Ya. Coba. Merek semen. Mana nih merek-merek semen? Basic semen Garuda. Merek apa ini? Merah putih. Ya, kalian harus tahu ya, kalau di Kota Kendari itu biasanya Bosowa, 3 roda, Tonasa. Masa. Yang paling bagus itu Tonasa ya. Iya Pak. Iya, Semen 3 bahannya roda, mahal sudah loh, tahu? Pak. Kelihatan ya? Kelihatan gak nih? Kelihatan Pak. Kelihatan Nah, Pak. semen 3 roda. Semen Elephant. Wah, ini Bapak belum pernah dengar ini semen Elephant. Semen Holcim tadi sudah ya? Ah, semen Gresik. Ya, ini semen Gresik jarang ya. Semen Padang ada. Semen Jakarta. Semen Garuda. Semen Merah Putih. Oh, ini merek ya. Wah. Semen Conch. Ya, ini juga ini yang terbaru ya. Conch ini terbaru ya. Semen Batu Raja. Ya, ini merek-merek ya. Bisa ya? Kelihatan ya? Ini apa ya? Ya. ya. Ya, Pak. Kelihatan tadi ya? Ya Pak. Iya Pak, iya Pak. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Nah, nanti kalian cari sendiri ya merek-merek semen. Oke? Bisa ya? Bisa, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Kelihatan nggak? Tidak Pak. Hah? Kelihatan nggak? Tidak kelihatan Pak, ada hilang tadi Pak. Kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak, kelihatan. Oh, ya, oke. Nah, tadi merek-merek nanti kalian bisa ya, tapi kalau di Kota Kendari yang beredar di Tonasa, ya. Tonasa, 3 roda, Bosowa, Holcim. Ini yang beredar ya di Kota Kendari ya. Nah, biasanya yang paling mahal itu Tonasa ya. Ini berapa harganya ya? Sekitaran Apa semen 90-an sekarang kayaknya Pak. Ya, 90.000 ya. Ini yang paling mahal ya. Yang paling bagus kualitasnya ya. Nanti kalau 3 roda itu berapa? Yang paling murah itu kayaknya Bosowa ya. Bosowa ini murah ya. Murah ya, nggak tahu ya. Ya nanti kalian cari sendiri ya. Nah sekarang ciri-ciri semen yang baik, yang bagus secara visual apa?
Tidak gampang membatu, Pak. Nah, apa tuh? Betul ya. Apa ciri-cirinya? Secara visual apa? Bukan dia Tidak apa? gampang membatu, Pak. Bukan, tidak bergumpal. Ya. Oke? Tidak bergumpal-gumpal ya. Iya kan? Warna Menggumpal, Pak, menggumpal. tidak bergumpal-gumpal. Kalau menggumpal ya rusak. Iya kan? Kalau bergumpal berarti semennya rusak. Kalau bergumpal berarti semennya rusak. Nah, warnanya bagus apa itu kalau semen? Abu-abu terang. Abu-abu muda, Kak. Abu-abu, warna abu, warna. Jadi aku Nanti Bapak kebiruan. dikoreksi. Nanti Bapak dikoreksi kalau saya abu-abu cenderung gelap. Itu yang orang sering cari ya. Jadi warnanya itu tidak bergumpal-gumpal. Kalau bergumpal-gumpal berarti semennya rusak. Warnanya abu-abu cenderung gelap ini nih. Semen ini yang bagus ini. Ya. Berarti Pak, semen kons yang bagus itu karena kons lebih hitam daripada tonasa, Pak. Nah, biasanya begitu. Ya. Biasanya ya, nggak tahu ya. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Nah, tapi biasanya orang itu lebih suka pakai tonasa. Nah, tonasa itu warnanya kayak begini. Warnanya abu-abu cenderung gelap ya kalau tonasa. Kalau bosoa dia warna abu-abu cenderung terang ya. Biasanya tukang bangunan itu cari yang warnanya gelap ini. Ya. Kenapa tukang bangunan secara konvensional mencari semen yang warnanya gelap karena warna gelap itu menurut tukang bangunan berarti banyak Keras. semennya. Banyak semennya. Kalau banyak semennya berarti beton itu bagus. Begitu katanya. Ya. Nah, ini pengetahuan tukang ya. Ya. Nah, kalau betonnya itu warnanya gelap menurut tukang ya berarti semennya banyak. Kalau semennya banyak ya bagus katanya. Kuat. Nah, sekarang jenis-jenis semen. Jenis-jenis semennya ya, jenis-jenis. Tunggu ya Bapak buka lah literaturnya Bapak. Kelihatan enggak? Atau kelas-kelas semen? Kelihatan enggak nih? Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Tapi terlalu kecil ya. Iya, Pak. Ini ada semen Portland, ada waterproofment. Bisa di zoom, Pak. Di zoom caranya gimana ya? Layar kami bisa di zoom, Pak. Jangan dulu nah. Sudah bisa, Pak. Ini Bapak kirimkan linknya ya, nanti kalian buka sendiri ya. Iya, Pak. Nah, ini ada jenis-jenis semen ya, ada Portland semen, ada waterproof semen, ada ya ini nanti kalian bisa lihat ya. Ada kelas-kelasnya itu, ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, kelas F, kelas G. Ya, nanti kalian bisa baca-baca di situ. Nah, pada prinsipnya begini. Pada prinsipnya itu begini. Pada prinsipnya semen itu disesuaikan. Ini dalam arsitektur ya, kita lihatnya dalam kaitan ilmu arsitektur ya.
semen itu disesuaikan dengan fungsi bangunan. Disesuaikan dengan apa? Fungsi. Fungsi bangunan. Nah, fungsi bangunan. Kita lihatnya semen itu dari sudut pandang arsitektur ya. Nah, pada prinsipnya semen itu disesuaikan dengan fungsi bangunan ini dari sudut pandang arsitektur. Nah, kalau misalnya bangunannya berfungsi sebagai pelabuhan, ya berarti harus cari Semen water. ya gitu ya, paham ya, harus cari semen yang apa Tahan air. ya, Laut. yang harus kalau pelabuhan harus cari semen yang apa, yang mampu gitu ya, yang mampu beradaptasi dengan tingkat salinitas gitu ya, tingkat salinitas tinggi, iya kan? Nah, semen apa itu gitu? Nah, itu semen apa? Ngerti nggak maksud Bapak? Iya, Pak. Ya, ini nih. Jadi semen itu tergantung dari fungsi bangunan. Bangunan. Ya. Ya, misalnya bangunan apa lagi? Pelabuhan, apa lagi misalnya? Bangunan apa? Misalnya Jembatan. bangun boleh jembatan ya. Berarti semennya itu harus tahan terhadap Tekanan. ya, tekanan air misalnya ya. Ya, kalau misalnya bangunan tahu rubana. Rubana itu ruang bawah tanah atau basement. Ya, ngerti ya? Ya, Paham Pak. nggak? Nah, berarti juga semennya harus sesuai dengan karakter rubana. Misalnya karakter rubana itu ya tadi temanmu bilang misalnya tahan terhadap tekanan air, atau dia harus punya daya serap air yang rendah. Ya, dia harus punya daya serap air yang rendah. Nah, misalnya rubana tahan terhadap air atau daya serap air rendah. Nah, itu semen apa? Paham nggak maksudnya Bapak ini? Bisa ya? Iya, Pak. Ya, nanti kamu hubungkan tadi dengan intinya tadi ini, intinya dari bacaan-bacaan itu seperti itu. Ngerti nggak ini? Bisa ya? Iya, Pak. Bisa, Ya, Bapak. intinya seperti itu. Ya, nanti kalian baca-baca ini, kalian harus bisa baca-baca ini. Ya? Iya, Pak. Nah, sekarang apa tadi? Semen, mana tadi? Semen sudah. Batu split sudah. Nah, kalau air bagaimana? Disesuaikan dia, Pak. Ya, air itu, air untuk beton yang bagaimana? Air bersih, Pak. Yang intinya air Ciri-ciri tawar, Pak. air yang bagus. Tawar. Ya, bagus untuk beton. Untuk pembetonan. Ya, ini ada di SNI ya, nanti kalian baca ya. Bapak lupa itu. Ya, sesuai SNI. Ya, ciri-cirinya itu airnya bening. Tidak berwarna. Ya. Ngerti nggak? Ya. Bisa ya? Iya, Pak, iya, Pak. Ini nih ciri-cirinya nih, airnya bening tidak berwarna, atau kalau mau bahasa ininya, airnya itu air yang
dipakai minum oleh apa? Manusia ya. Ini air yang dipakai minum gini. Ya, ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, Ngerti kalau banget. air hujan bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa juga, Pak. Ya, bisa-bisa saja, tapi dikhawatirkan tadi terhadap tingkat kandungan asamnya tinggi ya. Air hujan ya. Iya, Pak. Iya. Kalau air laut bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Ya, itu juga tadi dikhawatirkan ya, dikhawatirkan tingkat salinitas yang tinggi ya, dapat mengeroposkan beton. Ya, kalau air hujan juga, kalau air hujan itu tadi dikhawatirkan juga. Kalau air hujan ya dikhawatirkan juga punya tingkat keasaman tinggi terhadap beton. Ya. Ya, jadinya itu dia harusnya airnya bening tidak berwarna atau air yang dipakai minum oleh manusia ya. Oke, atau air sumur bor itu bagus ya, air sumur bor boleh. Atau air minum itu kan sama dengan air minum ya. Ya, itu sama dengan air minum. Nah, semen sudah, air sudah. Nah, kualitas beton. Nah, beton itu ada kualitas. Kualitasnya. Ya, ada kualitas sesuai SNI. Ya, beton juga ada kualitasnya sesuai beton apa? Kualitas beton itu ada sesuai SNI. Kualitas beton sama dengan mutu beton. Sama dengan apa lagi ya? Sama dengan apa lagi nih? Kualitas beton sama dengan mutu beton sama dengan apa lagi nih? Hah? Bapak kok lupa? Ada yang hafal nggak nih? Ya banyak ini ya. Nah, kualitas beton sama dengan mutu beton sama dengan apalagi Bapak lupa. Ini sama dengan disimbolkan dengan K. Simbolnya apa? K. Nah, gitu ya. Nah, kualitas beton sama dengan mutu beton. Ya, sama dengan apa? Sama dengan Bapak lupa ini. Sama dengan apa? Terus sama dengan K. Ya. Jadi simbol kualitas beton dan mutu beton itu simbolnya apa? K. K. Nah, K itu ada bermacam-macam. Ada berapa K yang kamu kenal? K50. Gitu ya? K, gitu ya? Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. K75. K berapa lagi? Biasanya beda-beda 100 gitu ya. K125. K150 gitu ya. K175. Biasanya beda-beda 25. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. K200. K225 gitu ya. K250. K berapa lagi? 270. 275. Kayaknya ya, nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. K300. K berapa lagi? K325. Soalnya Bapak bukan orang sipil ya. K350. Nah, biasanya sampai K berapa ya? Nanti Bapak dikoreksi kalau salah. Kalau enggak sampai K500 atau K700 ya. Bapak nanti dikoreksi kalau salah ya. Kayaknya gini. Oke ya?
Bisa ya? Ini K. Ya? Ya, Pak. Nah, coba perhatikan Bapak. Apa poinnya di sini? Nah, K ini melambangkan apa tadi? Kualitas beton. Sama dengan mutu beton, itu simbolnya K. Nah, K inilah yang menentukan, adik-adik, inilah yang menentukan kualitas beton. Misalnya, ini misalnya ya. Misalnya, ini misalnya ya, misalnya ya. Misalnya. Nah, misalnya kalian desain bangunan. Ya, kalian desain apa? Desain bangunan apa? Bangunan pusat perbelanjaan. Gitu ya. Apa tadi? Perbelanjaan. Pusat perbelanjaan. Kalian desain nih pusat perbelanjaan. Kalian desain nih perbelanjaan. Misalnya 5 lantai, 5 tingkat. Ya, atau 5 lantai ya. Ya. Pak. Nah, kan kalau kalian mendesain pusat perbelanjaan itu kan kalian kan akan kolaborasi dengan berbagai lintas ilmu, berbagai lintas bidang ilmu kan. Nah, setelah kalian gambar, terus kalian menyerahkan gambar itu pada ahli struktur, pada saudara kalian di sipil. Nah, berdasarkan hasil perhitungan saudara kamu di sipil ya, nih, berdasarkan hasil perhitungan saudara kamu di sipil dengan softwarenya itu. Nah, untuk lantai dasar mallmu, ya, lantai dasar mallmu, tiangnya atau kolomnya itu dia harus mutunya K 500. Ngerti nggak maksudnya Bapak? Ngerti, Pak. Paham nggak? Tolong. Yang lain? Tidur? Paham, Pak. Nah, coba perhatikan Bapak. Nah, berdasarkan hasil perhitungan saudara kamu di sipil, bahwa tiang pusat perbelanjaanmu itu, lantai dasarnya, dia harus punya kualitas beton K500. Nah, bagaimana cara mendapatkan kualitas beton K500 ini? Caranya adalah kalian buat sampel atau benda uji di lapangan. Ya, kalian buat sampel atau benda uji di lapangan berdasarkan apa? Berdasarkan olahan dari teknik sipil. Sudah ya? Ngerti ya? Iya, Pak. Ya. Nah, dari soal teknik sipil. Nah, benda uji itu atau sampelmu itu dibawa ke lab. Jadi benda uji atau sampel dibawa ke lab, ke laboratorium. Ya, dibawa ke laboratorium. Ya, ke laboratorium sipil misalnya. Kalau laboratorium sipil di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, sepengetahuan Bapak, ada di Laboratorium Fakultas Teknik, ya, dan ada di PU. Jadi kalian mau bawa kemana? Misalnya kalian bawa ke Laboratorium Fakultas Teknik Sipil. Nah, di Laboratorium Fakultas Teknik Sipil itu diujilah, ya, diujilah kualitas beton ini, ya, diuji. Kalian ngerti nggak maksudnya Bapak? Kalian ngerti nggak? Ya Pak, ya Pak. Yang lain ngerti nggak? Ngerti, Pak. Cewek-ceweknya? Ngerti, Pak. Nah, jadi K500 itu kalian buat sampel atau benda uji di lapangan berdasarkan arahan kali ya, berdasarkan olahan atau arahan ya, arahan dari teknik sipil. Nah, berdasarkan arahan dari teknik sipil, K500 itu, K500 itu ditempuh dengan komposisi 1, ini misalnya ya, banding, ini misalnya aja ya, banding 4, banding 6. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Bisa. Nah, komposisi K500 versi
saudara kamu teknik sipil di lapangan ini adalah 1:4, 1:5. Dan dibawalah benda uji ini ke laboratorium sipil. Dan setelah diuji, ya kuat tekannya, Bapak dikoreksi kalau salah ya. Kualitas beton, mutu beton. Nah, di sini kuat tekan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah. Nah, jadi jadi dibawalah ke laboratorium sipil dan diuji di sana, diuji di laboratorium sipil. Nah, berdasarkan hasil analisis laboratorium sipil bahwa K500 dengan komposisi 1:4:6 belum mencukupi, belum mencapai kualitas 500. Ngerti nggak maksud Bapak? Paham nggak? Nah, berdasarkan rekomendasi dari teknisi lab setempat, agar mencapai K500 mungkin perlu ditambah, mungkin perlu dikurangi semennya menjadi 2, terus apanya lagi? Apa nih? Semen, pasir, split ya. Semennya apa lagi nih? Semennya mungkin satu semen 2 ya, pasirnya diperkecil, terus batu splitnya apa lagi nih? Batu splitnya diperkecil lagi, diperkecil lagi mungkin menjadi 3. Mungkin aja bisa gini. Begini ya, Dek. Iya, Pak. Nah, jadi untuk mencapai K500 itu tidak sembarangan, berdasarkan hasil uji di laboratorium. Nah, sehingga ketika kalian membuat kolom tadi untuk lantai dasar, harus sesuai dengan analisis teknik sipil. Hasil uji laboratorium 1:2:3. Kalian ngerti nggak nih maksudnya Bapak? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, begitu. Ya, ini semua tuh ada konsekuensi hukumnya. Ada yang bertanda tangan di sini. Ngerti nggak? Paham nggak maksudnya Bapak? Jadi kalau ada tim pemeriksa misalnya dari mana, dari kejaksaan, dari apa, kalau dia cek kualitas beton lantai dasarmu itu tidak sampai K500, itu ada konsekuensi hukumnya. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, gitu. Terus misalnya lantai 2-nya lagi, lantai baloknya lagi, balok lantai 1 misalnya, balok lantai 1 harus mendapat kualitas K550. Ya, polanya juga sama seperti itu. Ngerti nggak maksudnya Bapak ini? Ngerti, Pak. Nah, begitu tuh beton. Ya. Oke, ada kakaknya ya. Ya. Nah, biasanya kalau K50 itu, ini kelihatan nggak K50 ini yang Bapak? Kelihatan nggak? Pak. Nah, biasanya K50 itu, ini Bapak dikoreksi kalau salah ya, ini kualitas mortar. Iya, mortar atau plaster. Ya, Bapak dikoreksi kalau salah ya. Kayak gini. K50 itu, kualitas mortar atau plaster itu biasanya harus K50. Ya. Kalian ada salah lagi sini. Tambahkan sini apa? Ada tambahnya di sini. Kalau beton apa lagi? Lah, apa? Besi. Oh ya, Iya kerangka. toh. Apa? Besi? Tulangan. Nah, iya ini. Ya, ini namanya beton. Gimana sih? Oke? Apa lupa? Ya, Bapak juga lupa.
Ah? Nggak kelihatan apanya? Nggak kelihatan layout. Kelihatan nggak? Nah, sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, ini tadi kualitas mortar itu placer tuh sekali 50 ya. Nah, tadi penulangan. Mana tadi penulangan? Ya ini ya, ini namanya beton ya. Harus ada tulangannya. Oke? Iya, Pak. Aduh, hampir aja salah. Nah, sekarang kalau besi tulangan. Besi tulangan. Ada berapa jenisnya? Ada berapa apa ya? Jenisnya ya? Apa? Ada berapa jenisnya? Ada berapa jenis ya? Nanti Bapak dikoreksi ya. Jenis kan namanya. Ada berapa jenis besi tulangan? Ada? Ada berapa? Ada 2 ya? Ada SNI atau non SNI. ya, non SNI. Yang non SNI biasanya disebut besi apa? Siapa tahu? Yang non SNI biasanya disebut apa sama tukang lokal kita? Tukang sebut apa? Besi apa? Besi apa? Ini ya? Banci. Ini tukang lokal kita yang nyebutnya besi banci. Oke, kenapa disebutnya besi banci? Kenapa? Karena tidak sesuai standar SNI, Pak. Ya, besi banci betul ya. Karena betul karena tidak sesuai dengan besi apa? SNI ya. Besi banci itu ciri-cirinya. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Satu berarti ya? Panjang, tidak presisi. Ya. Kalau SNI kan 12 meter ya. Kalau SNI panjangnya 12 meter. ya panjang pas 12 meter. 12 meter. Ya, kalau besi banci non SNI ya berapa? Ya, biasanya 11, sekian sekian atau 10, sekian sekian gitu. Gitu ya? Gitu ya? Bisa ya? Ya, Pak. Terus apa lagi? Kalau besi SNI apa? Padat dan keras. Ya. Oke? Iya, Pak. Kalau banci lemes. Ya? Ya, Pak. Terus warna besi SNI apa? Abu-abu ya, abu-abu gitu ya. Nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya, abu-abu cenderung terang. Kalau apa? Banci? Non-SNI. Ya, Gelap. banci. Ya, betul. Pernah lihat ya? Gelap ya? Ya, Pak. Ya. Oke? Bisa ya? Ya ini kelihatan Ji secara visual yang mana besi banci, mana besi apa? Besi SNI. Oke? Nah, biasanya besi banci ini biasanya ya Bapak dikoreksi kalau salah. Besi banci itu ya, besi banci banyak digunakan. Ya, nanti Bapak dikoreksi kalau salah ya. Digunakan pada perumahan BTN. Ya? Ya. Bisa ya? Oke? Ya, Pak. Oke, Bapak rasa cukup ya sampai sih sudah jam 9:30. Tadi mulai dari berapa? Jam 7:30. Berapa jam ya? Berapa jam ya? 1 jam ya? 2 jam ya? Ya 2 jam ya. Oke ya. Nanti diinformasikan ya. Sudah sampai besi banci ya. Nanti besok kita lanjut ya.
Ya Pak. Oke. Kalian sudah bagi kelompok ya? Atau gini, ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau didiskusikan dulu? Mengantuk ya? Oke ya, nanti dicatat-catat apa-apa yang mau didiskusikan. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau didiskusikan ya? Ya Pak.